jumpa lagi dengan saya Uget dengan berbagai cerita, memberi fakta, bukan rekayasa. Kali ini kita jalan-jalan sedikit karena sesuatu telah terjadi kepada tantenya aku. Tantenya aku kenapa? Jadi tantenya aku itu, ya sedikit cerita, tantenya aku tuh cantik kayak bintang film Lin Chin-sia ya. Mungkin juga karena mama saya, tante saya memang ada keturunan Vietnam, ada keturunan Cina-nya. Jadi gak heran kalau orang bilang Lin Chin-sia-nya Indonesia. Salah satunya maksudnya. Nah, dia seorang yang cantik dan telah menikah. Ada apa dengan tante saya? Dia sudah menikah, dia sudah punya anak, hidupnya berbahagia, hidupnya menyenangkan. Ternyata nih ada yang cemburu dengan kebahagiaan tanteku. Kok bisa? Ya ada aja. Dan omku, ya maksudnya tante itu kan tantenya aku, adik mamaku. Terus dia menikah, ya otomatis saya panggil omku lah. Ya, dan omku itu ya lumayan ganteng. Namanya juga tanteku cantik. Ya, suaminya juga pasti ganteng lah, ya. Nah, mungkin karena gantengnya suami tantenya aku, banyak juga gadis-gadis yang tergila. Ini kebalik nih, gadis-gadis yang tergila, bukan omnya aku yang tergila-gila terhadap gadis-gadis, tapi gadis-gadis malah tergila-gila dengan om-om. Kok bisa? Apakah omku itu ada melet? Enggak ya, karena aku tahu banget kehidupan rohani mereka baik. Dan omku itu tidak banyak cakap, tidak pandai menggoda, tidak pandai membual, dan dia termasuk orang yang berwibawa. Tapi justru karena dia terlihat berwibawa, kayaknya banyak yang suka sama dia. Nah, jangan lupa like, share, and comment. Subscribe juga. Nah, satu hari tiba-tiba tanteku kebetulan datang ke rumah aku, ke rumah kakaknya, berkunjung ke rumah kami. Keadaan baik-baik saja, silaturahmi baik-baik saja. Nah, tiba-tiba kayak tanteku ngerasa, aku kenapa gitu, terus kayak kejatuh gitu, terbaring di lantai, kayak geletar gitu. Ada apa? Semua panik dong, ya. Omku, mamaku, bapakku, aku, adik, semua kita panik waktu itu ya, panik banget. Ada apa? Pikirkan serangan jantung, kan biasanya kalau orang jatuh ke lantai itu ya karena serangan jantung, tapi enggak dengan tanteku, bukan serangan jantung. Kenapa? Tiba-tiba dia ketawa. Hah? Kok bisa? Orang jatuh, kita pikir dia serangan jantung, gelepar di lantai, tapi tiba-tiba ketawa hahaha, hihihi. Dan yang paling aneh nih, itu bukan suara tantenya aku. Semua kita bilang ini bukan suaranya dia. Suaminya juga bilang, kamu siapa? Kamu bukan istriku loh. Kok kamu ketawa seperti itu? Istriku nggak pernah ketawa seperti itu. Dan heboh dong. Kita baru pernah loh ngalamin kejadian seperti itu. Tanteku menggelepar, tiba-tiba ketawa, kayak ngetawain kita. Nah, suara yang keluar itu bukan suara dia. Wah, luar biasa. Bukan suara dia. Kaget, rasa aneh, rasa gimana gitu ya, kita semua. Nah, nggak sampai di situ aja dong, nggak cuma ketawa hahaha hihi, tiba-tiba dia ngomong. Terus kembali lagi, kita kaget. Kenapa? Karena dia itu ngomong kembali lagi, bukan suara tantenya aku, sama sekali bukan suara tantenya aku. Logatnya dia, cara dia membahasakan itu bukan dari daerah yang tempat tinggal tantenya aku, tapi daerah tempat tinggal yang kami
tahu bahwa oh ini pasti gadis dari desa ini. Terus dia ngomong dong, iya. Terus ditanyain, kamu kenapa? Kamu kenapa ada di sini? Ya aku suka. Dia bilang, aku suka di sini. Loh, kamu suka sama siapa? Ditanyain gitu. Aku suka sama om ini. Alamak, dia nunjuk omnya aku dong. Dia nunjuk omnya aku. Aku suka, aku jatuh cinta, aku suka sekali sama dia. Suara genitnya itu bukan suara tantenya aku. Puyeng 7 keliling kita semua. Terus dia kadang-kala dia nangis, kadang-kala dia ketawa ngikik-ngikik, kadang-kala dia cerita bahwa bagaimana dia jatuh cintanya itu. Berbagai cara kami lakukan. Ya, secara kami bukan siapa-siapa ya, kami berdoa, kami pijit kakinya, kata orang pijit kakinya, siapa tahu itu suara itu bisa keluar dari ujung kaki. Kita pijit kakinya, enggak juga. Kita pijit tangannya, enggak juga. Kita kasih minyak kayu putih, enggak juga. Enggak keluar juga, dia malah ketawain kita. Malah ketawa. Kita diketawain, semua usaha kita diketawain loh sama dia. Benar. Kami sampai bingung. Lalu kita bikin apa, gitu ya? Terus ada satu tetangga kita ya, kita panggil lah, Pak, help dong Pak ke rumah, gitu. Ada apa Pak bilang? Gitu. Sebenarnya Bapak itu juga bukan dukun, bukan siapa-siapa sebenarnya, tapi di lingkungan rumah kami itu, ya Bapak itu kami anggap yang tempat kami juga curhat, tempat kami meminta nasihat, ya, tempat kami meminta nasihat. Kemudian kami panggil dong Pak, ke rumah dong Pak, ada kejadian aneh di rumah kami. Tante kami yang bertamu di rumah kami kok tiba-tiba menggelepar, suaranya yang keluar bukan suara dia gitu. Oh gitu, Bapaknya bilang, oke. Terus Bapaknya bilang, siapin ini air putih ya. Ya Bapaknya bilang, saya sih bukan siapa-siapa, saya bukan dukun, saya bukan apa, tapi mari kita bersama-sama satukan hati, kata Bapaknya. Kita berdoa. Dan lewat air putih itu kita berdoa semoga nanti kita, kalau dia nggak mau minum, kita percikin aja kali ke mukanya gitu ya. Jadi udah datanglah si Bapak. Dan kita siapin dong air minum, sambil tuh tante aku tuh ngoceh cerita macam-macam yang cerita-cerita yang nggak ada di tempat kita gitu ya. Dia cerita-cerita di daerahnya dia ceritakan semua inilah itulah. Padahal tante kita itu kelihatan udah capek banget gitu ya. Udah capek banget gitu, tapi si suara cewek ini terus aja berupaya untuk mencecar dan kadang-kadang dia ngerayu omnya aku loh. Dia rayu-rayu, aduh, dengan kata-kata rayuan mautnya. Dia berusaha untuk membuat omku tuh jatuh cinta kepada dia terus menerus ya, sampai akhirnya udah mau 1 jam, mau 1,5 jam nih tanteku ngoceh terus. Bayangkan ya, kalau orang ngoceh terus tuh kan capek. Terus kita mau kasih minum, dia bilang nggak mau. Ya, aku masih mau cerita, ya. Aku masih mau ngerayu om gitu. Kita bilang benar-benar ya, benar-benar kamu usaha banget gitu ya, sampai tanteku capek loh, gitu ya. Terus akhirnya kita duduk bersama, biarkan aja dia ngoceh. Kami biarkan dia ngoceh, kami doa aja, doa, memohon perlindungan Tuhan dari berbagai macam hasutan, dari berbagai macam rongrongan, dari bermacam godaan. Pokoknya kita berdoa sambil si tanteku ini tetap ngoceh sambil ngetawain malahan. Kok tahu dia kita lagi doa diketawain, iblis ya. Terus kita nggak peduli, kita doa biarin. Kita bilang, bapaknya bilang biarin aja dia ngoceh sampai dia capek sendiri, lalu nanti kita habis doa itu kita percikin dia ya. Makanya kita ingat kata-kata si bapak, katanya bapak doa, jangan hiraukan suaranya dia, walaupun kadang-kadang kita kesel gitu ya, lagi dia ngerayu om aku gitu ya, kesel gitu, tapi kita nggak peduli, kita doa. Lama-lama loh kita dengar suaranya tuh udah makin capek. Tanteku tuh badannya sudah capek kayaknya ya, dan yang ngomong juga kayaknya mungkin ya doa kita itu sedikit membuat dia down kali ya.
doa, kita doa, dan kita sambil doa kita ngerasa gitu ya, suaranya makin melemah. Lalu begitu kita amin, dan kita percikin rame-rame itu air ke muka dan tubuh tanteku. Air ya, bukan kita mukul pakai apa, enggak, percikin, semuanya percikin gitu ya. Ih, teriak-teriak loh tantenya aku, aduh sakit, aduh. Terakhir dia bilang ampun, enggak, aku nggak lagi, ampun. Sampai selesai dia ampun, makin melemah. Tanteku capek banget. Begitu, walaupun capek, kita lihat dia terus dia heran, ini apa ya? Ini kenapa muka aku basah? Loh, kok tanganku basah? Ada apa gitu? Ada apa? Gitu ya. Dia heran, kenapa mukanya basah? Ada apa dengan aku? Kok pada ngerumunin ada apa gitu ya. Oh, terus kita bilang sudah keluar, ternyata dia sudah nibrit pergi. Ya, jadi kita ceritalah. Tadi tante begini. Terus dia bilang sama suaminya, untung ya dia yang mencarimu, dia yang menggilaimu, bukan kamu ya. Jadi suami istri berbaikan artinya menyatukan hati, jangan sampai diretak hanya gara-gara banyak cewek yang jatuh cinta kepada suaminya. Nah, teman-teman semua, teman-temannya Oget, begitulah salah satu cerita nyata dari aku, Oget, memberi fakta, bukan rekayasa. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jika ada yang mau ikutan cerita, silakan tulis di komen. Sampai jumpa.